Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudariku, para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, selalu ceria, masuk surga di akhirat bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian persoalan yang sering kali muncul di tengah-tengah kehidupan kita adalah tentang persoalan khusyuk. Karena kita mendapati pemahaman khusyuk yang beragam dari guru-guru kita, dari para ulama-ulama kita, sehingga kadang-kadang seringkali kita lupakan persoalan khusyuk ini. Khusyuk dalam terminologi Al-Quran itu sederhana. Sederhananya apa? Karena khusyuk dalam terminologi Quran itu hanya dua, yaitu berhadapan dengan Allah dan sadar akan kembali kepada Allah. Itu dapat kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Di situ Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguh yang demikian itu berat. Jadi memohon kepada Allah dengan sabar dan sholat itu berat. Tapi yang berat itu bisa jadi ringan. Bagaimana supaya yang berat bisa jadi ringan? Kata Al-Quran, wa innaha lakabiratun, yang demikian itu berat, illa kecuali alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi khusyuk itu bisa membuat perkara yang berat menjadi ringan, perkara yang besar serasa kecil. Syaratnya apa? Syaratnya khusyuk. Terus kita bertanya, lah khusyuk itu seperti apa? Maka ayat berikutnya menjelaskan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka berhadapan dengan Tuhannya. Jadi berhadapan dengan Allah. Jadi khusyuk dalam terminologi Quran, dia harus sadar berhadapan dengan Allah. Yang kedua, dan hanya kepadanya saja mereka kembali. Jadi dia harus ingat akhirat. Jadi terminologi Quran khusyuk itu sadar berhadapan dengan Allah dan sadar akan kembali ke akhirat. Maksudnya akan diadili, akan menghadap, mempertanggungjawabkan. Itu terminologi Quran begitu sederhana berbicara tentang khusyuk ini. Khusyuk adalah bentuk daripada penuh penyerahan dan kebulatan hati, kerendahan hati, kosongnya hati dari hal-hal yang melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang khusyuk itu ketenangan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ibadahnya, tidak gerusa-gerusu, tidak bersecepat sedemikian rupa, tapi dinikmati dengan sedemikian rupa. Karena khusyuk itu bukan sekedar kita butuhkan dalam sholat, tapi punya tujuan dari khusyuk itu. Dalam sebuah hadis, innal abda idza qama yusolli atabidzunubi. Apabila seorang hamba berdiri untuk sholat, ia membawa serta semua dosa-dosanya. Jadi ketika kita sholat itu kita sadar bahwa kita memikul dosa-dosa kita untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh dosa yang kita lakukan itu. Kulliha fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi. Lalu dosa-dosa itu diletakkan di atas kepalanya dan di kedua pundaknya. Jadi ketika kita sholat,
ternyata dosa itu kita bawa menghadap Allah, diletakkan di atas kepala dan di kedua pundak kita. Fakullama raka'a au sajada saqatat minhu dhunubuh. Bila ia rukuk atau sujud, maka dosa-dosa itu berjatuhan darinya. Jadi ketika kita sholat, dosa-dosa kita bawa, diletakkan di kedua pundak dan di atas kepala kita. Ketika kita rukuk dan ketika kita sujud, maka dosa itu berguguran sedemikian rupa. Imam Al-Munawi dalam kitabnya Fathul Qadir, maksudnya adalah setiap kali ia menyelesaikan satu rukun sholat, maka gugur darinya satu rukun dosa. Hingga selesai sholat, semua dosanya telah berguguran. Syaratnya apa? Syarat yang harus diterpenuhi adalah di samping syarat rukun sholat terpenuhi, maka dimensi khusyuk ini harus ada. Karena berdasarkan innal abda idza qama yusolli, apabila seorang hamba berdiri untuk sholat. Jadi syarat seorang hamba itu berdiri di hadapan sang raja dalam keadaan dirinya adalah hina. Ketika seseorang mampu khusyuk, maka khusyuk itu memiliki manfaat yang luar biasa. Yang pertama, sekali rukuk dan sujud itu menjadikan dosa-dosanya berguguran. Makanya ketika kita rukuk, kita sugesti perasaan kita bahwa ada dosa-dosa yang keluar dari pundak kita. Kalau masih ada dosa yang tertinggal karena kita kurang rendah, ketika kita sujud, makanya berlama-lama dalam sujud. Biarkan dosa itu mengalir sedemikian rupa. Ketika rukuk dan ketika sujud. Yang kedua, pahala dituliskan sesuai dengan khusyuan. Ketika seseorang itu melaksanakan ibadah sholat, maka pahala yang ditulis sesuai dengan kadar kekhusyuannya. Karena sesungguhnya seseorang ketika selesai dari sholat, tidaklah ditulis baginya kecuali usru sholatihi 1/10. Tus'uha, tumnuha, ada yang 1/8, ada yang 1/9. Subu'uha, ada yang 1/7. Sud'suha, ada yang 1/6. Khumsuha, ada yang 1/5, ada yang 1/4, ada yang 1/3, ada yang separuh saja. Apa yang ditulis? Yaitu kadar kekhusyuannya. Sehingga pahala seseorang dalam melaksanakan sholat itu ditulis berdasarkan tingkat kadar kekhusyuannya. Tidak ada sholat yang diperoleh seseorang hamba kecuali sebatas makna yang dicernanya. Makanya diperlukan kekhusyuan ini. Sholat sebagai penghapus dosa itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya kita yang kita lakukan adalah sebagai jalan penghapus dosa. Tidaklah seorang muslim yang menjumpai satu salat maktubah, salat fardu, salat wajib, wa yuhsinu wudu'aha, membaguskan wudu'nya, wa khusyu'aha, membaguskan kekhusyuannya, wa ruku'aha, membaguskan rukuknya, wa sujudaha, membaguskan sujudnya, illa kanat kafaratul lima qablaha, melainkan solat itu akan menjadi penghapus dosa-dosa baginya. Jadi maka dari itu pentingnya khusyuk ini kita lakukan dalam solat ini. Berikutnya, orang yang khusyuk itu akan merasakan kenyamanan, kelapangan. Betapa banyak orang solat itu tersiksa. Baru masuk Allahu Akbar ingin sekali keluar, kapan salamnya. Tetapi banyak orang yang ketika sholat, dia menikmati kenyamanan, kelapangan, sehingga dia merasakan terlalu cepat. Kenapa cepat sekali salam? Ada orang yang lama menunggu salam, ini merasakan terlalu cepat salam. Kenapa? Menikmati kenyamanan di dalam ibadah sholat tersebut. Itulah, sehingga ketika kita di luar sholat dianggap kita orang sibuk. Begitu di dalam sholat kita dianggap tidak sibuk. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika penat dalam kehidupan kesehariannya memanggil Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah, wahai Bilal, istirahatkanlah, nyamankanlah kami dengan sholat. Jadi Rasulullah kalau habis bekerja kiri kanan pontang-panting, penat, capek, letih, dia memanggil Bilal, Bilal, arihna bis sholat, istirahatkanlah, nyamankanlah. Kenapa? Tempat istirahat dan kenyamanan Rasulullah ketika berada di dalam sholat. Sehingga beliau juga di sabda yang lainnya, wa ju'ilat qurratu aini fis sholah, dan jadikanlah penyejuk pandangan aku adalah di dalam sholat.
Jadi penyejuk pandangan Rasulullah itu adalah di dalam sholat. Sehingga sholat ini adalah mestinya kita perlakukan sesuatu yang istimewa. Tapi kadangkala sholat ini hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Kita tidak tegakkan, berusaha menikmatinya, merasakan nyaman, istirahat, damai, ketenangan, sebagaimana yang dialami oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, khusyuk ini memang yang pertama-tama diangkat dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awwala ma yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu'u hatta la tara fiha rajulan khashi'a. Yang pertama kali diangkat dari umatku adalah khusyuk, sehingga engkau tidak akan melihat seorang pun yang khusyuk. Itulah makanya kita selalu memohon kepada Allah, berdoa akan agar diberi anugerah khusyuk ini. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Maka dari itu, berjuanglah ketika kita melaksanakan suatu ibadah, belajarlah kita untuk khusyuk, perlahan-lahan, pelan-pelan, kita nikmati, kita istirahatkan pikiran, hati, jiwa kita di dalam sholat, sehingga selesai melaksanakan sholat, justru kita memiliki energi yang besar untuk melanjutkan, memikul beban kehidupan yang kecenderungannya tidak semakin ringan, tapi semakin berat. Sukses selalu, tetap taat protokol kesehatan, semoga kita terjaga dari segala bala, wabah, dan bencana, zahir batin dunia akhirat, bersama orang-orang yang kita cintai. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.